Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari Armawanti. Saya akan menjelaskan kasus khusus redundan. Baik, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui dulu apa itu kasus khusus redundan. Nah, suatu soal dikatakan redundan atau kelebihan apabila terdapat satu atau lebih kendala yang tidak berpengaruh terhadap daerah visibelnya. Artinya, apabila kendala tersebut dihilangkan, maka daerah visibelnya tidak berubah. Atau dengan demikian titik optimalnya juga tidak berubah. Nah, atau bisa dikatakan juga ada variabel artifikal dalam penyelesaian optimal yang bernilai 0. Nah, hal ini menunjukkan ada kendala yang berlebih atau tidak mempengaruhi daerah layak. Baik, untuk kita mempermudah dalam pemahaman dengan kasus khusus redundan ini, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan contoh pembahasan dari kejadian khusus redundan. Yaitu contoh soalnya, perusahaan Mobile Tekun Belajar memproduksi dua jenis alat rumah tangga, yaitu rak buku dan meja. Setiap hasil produksi harus melalui dua tahap pengerjaan, yaitu pemotongan dan perampungan. Untuk pemotongan tiap rak buku memerlukan waktu 4 jam, dan untuk meja juga sama. Untuk proses perampungan memerlukan tiap rak, yaitu waktunya 3 jam, dan untuk meja 2 jam. Untuk rak buku per buah memberikan laba, yaitu 6.000, dan meja per buah yaitu 4.000. Waktu yang tersedia untuk pemotongan setiap periode waktu adalah 100 jam, dan untuk perampungan tersedia 60 jam. Pemerintah daerah mengeluarkan ketentuan bahwa setiap perusahaan tidak boleh membuat barang lebih dari 30 buah dalam suatu periode waktu. Nah, sehingga kita dapatkanlah jawabannya sebagai berikut. Baik, dari soal kita bisa dapatkan jawaban sebagai berikut. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu misalkan rak buku itu sebagai X, sedangkan meja itu sebagai Y. Nah, kita cari fungsi sasarannya. Nah, fungsi sasarannya yang kita dapat yaitu 6.000X ditambah 4.000Y. Nah, dari mana dapat 6.000X ditambah 4.000Y? Tadi di soal sudah dijelaskan bahwa per buah rak buku itu diberi laba 6.000. Sedangkan untuk meja itu diberi labanya per buah yaitu 4.000. Lalu untuk waktu pemotongan kita dapatkan yaitu X ditambah Y sama dengan 25. Dari mana dapat X ditambah Y sama dengan 25? Tadi di soal dijelaskan bahwa waktu pemotongan setiap rak dan meja itu yaitu sama-sama 4 jam. Lalu setiap periodenya itu dalam suatu periode, waktu pemotongannya itu yaitu 100 jam. Jadi kita 4X ditambah 4Y sama lebih kecil sama dengan 100, kita bagikan sama dengan 4. Jadi kita dapatkan waktu pemotongannya itu X ditambah Y sama dengan 25. Sedangkan untuk waktu perampungan kita dapatkan 3X ditambah 2Y sama dengan lebih kecil sama dengan 60. Dapat 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60 itu tadi di soal juga dijelaskan bahwa waktu perampungan rak meja itu 3 jam, sedangkan untuk waktu perampungan untuk rak buku itu 3 jam, sedangkan untuk perampungan meja itu 2 jam. Tapi dalam suatu periode untuk waktu perampungan itu diberi waktu selama 60 jam. Jadi kita dapatkan waktu perampungannya itu 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 60. Lalu untuk kita dapat juga kendala peraturannya, yaitu X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 30. Dari mana dapat X tambah Y lebih kecil sama 30 ini? Tadi di soal juga sudah dijelaskan, yaitu pemerintah daerah sudah mengeluarkan ketentuan bahwa setiap perusahaan tidak boleh membuat barang lebih dari 30 buah. Jadi untuk barang meja dan rak buku itu tidak boleh dibuat lebih dari 30 buah dalam suatu periode. Kita dapat juga persyaratan nonaktifnya, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Baiklah, perkenalkan nama saya Hutami Sukmahayati dengan NIM 1803842020008. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya,
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari titik koordinat kartesius dari kendala-kendala yang telah ditemukan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapati bahwa kendala yang ditemukan itu ada X tambah Y kecil dari sama dengan 25 yang merupakan kendala waktu pemotongan. Lalu ada 3X tambah 2Y kecil dari sama dengan 60 yang merupakan kendala waktu perampungan. Lalu ada kendala X tambah Y kecil dari sama dengan 30 yang merupakan kendala peraturan, serta X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 sebagai syarat non-negatif. Nah, untuk mencari titik koordinat kartesius dari kendala-kendala tersebut, kita ubah pertidaksamaan tersebut menjadi sebuah persamaan. Dari X tambah Y kecil dari sama dengan 25, kita ubah menjadi X tambah Y sama dengan 25. Kita misalkan X-nya 0, maka nilai Y adalah 25. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,25. Begitupun jika kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 25. Sehingga nilai X adalah 25 dan titik koordinatnya adalah 25,0. Itu adalah titik untuk kendala waktu pemotongan. Lalu kita lanjutkan untuk kendala waktu perampungan. Nah, kendala waktu perampungan adalah 3X tambah 2Y kecil dari sama dengan 60. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 60. Seperti sebelumnya, kita misalkan X sama dengan 0, maka kita dapat nilai Y-nya adalah 30. Sehingga titik yang diperoleh adalah 0,30. Lalu kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 20. Sehingga titik koordinat yang kita peroleh adalah 20,0. Nah, lalu ada kendala peraturan. Nah, tadi kendala peraturannya adalah X tambah Y kecil dari sama dengan 30. Nah, kita sama seperti sebelumnya, kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga kita dapat nilai Y-nya adalah 30, maka titik koordinatnya adalah 0,30. Begitupun dengan Y, kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita dapat nilai X-nya 30. Maka titik koordinatnya adalah 30,0. Berikut ini adalah grafik dari titik-titik koordinat yang telah kita cari tadi. Nah, untuk menggambarkan grafik ini bisa kita lakukan secara manual dengan menggambar garis X dan juga garis Y. Lalu kita masukkan saja titiknya ke dalam bidang X tadi. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, tadi kita sudah mencari titik koordinat dari kendala-kendala yang kita temui dalam soal. Nah, tadi untuk kendala waktu pemotongan, kita menemukan titik koordinatnya itu 0,25, di mana 0 itu berada di sumbu X dan 25 itu berada di sumbu Y. Lalu titik yang kedua itu ada 25,0, di mana 25-nya ini berada di sumbu X dan 0-nya berada di sumbu Y. Lalu dari kedua titik tersebut kita tarik garis. Seperti ini garisnya. Nah, untuk kendala waktu perampungan, kita peroleh tadi titik koordinatnya yaitu 0,30 dan 20,0. Di sini titik D-nya. Lalu kita tarik juga garis dari kedua titik tersebut, titik C dan D. Nah, inilah garis C dan D. Lalu untuk kendala peraturan kita temukan titik koordinatnya tadi adalah 0,30 dan 30,0. Di sini titiknya. Lalu kita tarik juga garis dari kedua titik tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan grafik dari kendala yang kita temukan dalam soal. Inilah grafiknya. Nah, setelah menentukan grafik, kita akan menentukan daerah hasil atau daerah visible dari soal. Nah, untuk mencari hasil dan daerah visible ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengarsirkan titik uji. Nah, untuk menentukan daerah arsir, dapat kita lakukan dengan uji titik pada salah satu daerah. Misalnya, kita pilih sebuah titik sembarang, yaitu titik 0,0. Titik 0,0 kita uji ke pertidaksamaan.
X tambah Y kecil sama dengan 25. Nah, hasilnya 0 kecil sama dengan 25. Maka, pada pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 25, daerah arsirnya memuat titik 0,0, yaitu daerah sebelah kiri. Seperti pada grafik yang sudah saya paparkan. Selanjutnya, untuk yang kedua, pertidaksamaan 3X ditambah 2Y kecil sama dengan 60. Hasilnya 0 kecil sama dengan 60. Pada pertidaksamaan 3X tambah 2Y kecil sama dengan 60, daerah arsirnya memuat titik 0,0, yaitu daerah arsirnya di sebelah kiri. Bisa dilihat pada grafik yang saya paparkan. Nah, selanjutnya di sini ada pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 30. Hasilnya 0 kecil sama dengan 30. Nah, maka pada pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 30, daerah arsirnya memuat titik 0,0, yaitu daerah arsirnya di sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada X besar sama dengan 0. Ini daerah arsirnya di sebelah kanan sumbu Y, maka diarsir ke sebelah kanan. Bisa dilihat pada grafik yang sudah saya paparkan. Selanjutnya di sini ada Y besar sama dengan 0. Daerah arsirnya di sebelah atas sumbu X, maka diarsir ke atas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di grafik yang saya paparkan. Nah, selanjutnya di sini ada daerah visible. Nah, daerah visible yaitu daerah yang sudah saya arsirkan hitam, atau yang sudah saya hitamkan, itu adalah daerah visible. Nah, ada satu kendala atau garis yang berwarna hijau dengan pertidaksamaan X tambah Y sama dengan 30, itu yang tidak berpengaruh terhadap titik pojok. Dia tidak mempengaruhi. Maka ini disebut kelebihan kendala. Nah, secara proses, jika persamaan X tambah Y sama dengan 30 pada garis hijau tidak bermasalah dengan daerah visible-nya.